Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Hari ini kita akan membahas tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarnya adalah sebagai berikut. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus dalam Google Form, siswa mampu menilai cerita secara terperinci. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mengidentifikasi penilaian cerita secara tertulis dan ringkas dalam Google Form. Setelah mendengarkan dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menyampaikan tentang isi dongeng secara lisan dan tulisan. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu dalam Google Form, siswa mampu menyimpulkan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Setelah berdiskusi dengan orang tua, siswa dapat menyusun jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci ke dalam Google Form. Setelah mengamati gambar dalam Google Form, siswa mampu menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah berdiskusi bersama orang tua, siswa mampu menyimpulkan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dalam Google Form. Setelah menyimpulkan upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam, siswa mampu menyajikan dalam bentuk laporan dengan percaya diri. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar dongeng persahabatan Tupai dan Ikan Gabus dari Kalimantan Barat? Nah, Ibu akan menceritakan ya tentang kisah persahabatan si Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah seorang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya.
Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah anak-anak, setelah kalian membaca cerita yang telah ibu ceritakan, dapatkah kalian menceritakannya kembali? Bagaimana kejadiannya, siapa tokohnya, kemudian bagaimana cerita awal dan cerita akhirnya. Nah, setelah itu, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, sekarang simaklah gambar yang ada di sini. Yang pertama adalah gambar pohon di hutan, kemudian ditebang. Setelah itu diangkut ke kota, kemudian diberikan kepada pengrajin kayu untuk dijadikan mebel. Kemudian di toko mebel nanti dibeli oleh pembeli. Nah, apakah orang tua kalian ada yang bekerja sebagai pengrajin kayu? Kalau ada, nanti coba dilihat cara menggunakan atau cara membuat mebel atau cara membuat meja. Kalau kita terus-terusan mengambil kayu yang ada di hutan Kalimantan, kira-kira apakah yang terjadi? Nah, sekarang perhatikanlah kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut. Nah, pada gambar itu ada warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, perhatikanlah dari tahun 1950 warnanya hijau semua, berarti hutannya sangat lebat. Kemudian dari tahun 1985 warna hijaunya sudah berkurang. Dan dari tahun ke tahun 2000, 2005, 2010 sampai 2020 hutannya semakin gundul. Karena apa? Ya, karena kayunya banyak ditebangi dan tidak ada penanaman kembali, jadi mengakibatkan hutan menjadi gundul. Kalau hutannya sudah gundul, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika hutannya gundul? Nah, benar, akan mengakibatkan banjir. Kemudian akan mengakibatkan tanah longsor. Ya, seperti sekarang kadang kan sering banjir lah, itu disebabkan oleh hutan yang gundul. Nah anak-anak, itulah penjelasan dari ibu ya. Nanti tugas kalian adalah mengerjakan yang sudah ada pada Google Form. Nanti saya akan mengirim melalui WA masing-masing ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.